Robert menawarkan satu jalan baru yang saya kira menarik ya, ekosipasi, emansipasi ekologi. Saking barunya ada cerita, barunya, belum editor, editor pas mau ngedit, ini bener nih Pak, ekosipasi. Terus dia gimana dia membela diri sendiri? Saya tertarik dengan itu tadi, pandangan modernitas yang membagi-bagi. Itu datang dari mana sih? Kok ada, itu jadi kita semua loh sekarang. Saya bisa jelaskan dalam sudut pandang filsafat, kalau tidak membosankan orang-orang yang nonton acara ini. Oke, halo teman-teman, ketemu di Omon-Omon. Seperti namanya, ini kita mau omong-omong. Tidak informasi background seperti di Bocor Halus, bukan perkara hukum seperti di Tukang Kupas Perkara, atau aspek sejarah seperti putar balik, atau urusan ekonomi seperti dijelasin dong. Omon-omon ini beyond dari semua itu. Kita mau ngomongin tentang bisa teori, bisa konsep, bisa, tapi dengan contoh-contoh yang apa namanya ada berserakan di sekitar kita. Namanya memang diambil dari temuan bahasa Bapak Presiden Prabowo Subianto. Cukup cemerlang ya. Itu omon-omon. Tujuannya memang untuk peyoratif kepada debat presiden waktu itu ya, calon presiden Anies Baswedan yang katanya omong-omong doang. Nah, Pak Presiden Prabowo omon-omon. Tapi saya kira ini temuan yang genuine terhadap dulu kita waktu kecil ya ada istilahnya NATO kan, no action talk, satu istilah dalam bahasa Indonesia omon-omon. Ya kita akan ngomongin banyak hal dalam omon-omon ini dan tadi di luar podcast yang sudah ada di Tempo. Kita mau ngomongin hal-hal yang ya mungkin menyerempet teori, menyerempet konsep, tapi ada di sekitar kita. Seperti tema hari ini kita akan ngomongin, Anda tadi baca judulnya ya, ekosipasi. Wah, barang apa itu ekosipasi? Itu emansipasi ekologi. Tapi saya tidak punya hak untuk menjelaskan karena di studio sudah hadir yang empunya istilah yang Profesor Robertus Robert. Ini profesor dari Universitas Negeri Jakarta, bidang filsafat sosial. Filsafat sosial. Dan di sebelah saya Bivitri Susanti, Anda pasti sudah tidak asing, ahli hukum tata negara dari Jentera di Jakarta. Kita akan ngomongin tentang ekosipasi. Mengapa? Karena hari ini kita sedang mengalami apa yang krisis iklim, di mana BSD di Kuningan juga. Di Kuningan ya. Di Kuningan kita lagi kemarau sebetulnya, tapi ini hujan. Artinya ada penyelewengan musim. Orang-orang tua kita dulu mau nanam padi, nanam kacang itu pakai primbon kan. Ayah saya petani nanam primbon, itu primbonnya sudah tidak terpakai, Pak. Sebagai kamus untuk tanam menanam. Bahkan kita kenal satu puisi terkenal kan dari Pak Sapardi, namanya Hujan Bulan Juni. Ya kan? Yang itu cerita tentang hujan di bulan Juni yang kemarau, sehingga dia sebut sebagai paling tabah karena kemarau terus kesiram hujan gitu. Itu menceritakan puisi tentang perubahan iklim sesungguhnya. 31 tahun kita mengalami apa yang ditulis atau diimajinasikan oleh Pak Sapardi. Tidak terlalu cepat. Nah, masalahnya adalah krisis iklim bagian dari istilahnya itu hasil dari pembangunan kan, industrialisasi. Tapi kan kita sudah sejauh ini melangkah, apa yang harus dilakukan? Nah, Profesor Robert ini, dia soalnya kita ngeledekin dia manggil profesor. Profesor dia tidak mau disebut profesor, dia maunya disebut apa? Profesorot. Nama. Oke. Enggak, Robert menawarkan satu jalan baru yang saya kira menarik ya, ekosipasi, emansipasi ekologi. Tapi ini kan dua istilah asing. Emansipasi kita juga pernah mendengar di zaman dari era Kartini, ekologi juga sering kita dengar. Tapi ketika ini digabungkan jadi membentuk makna baru kan. Dia mempidatokan ini dalam pengukuhan guru besarnya pada
kapan? 12 Juni ya. Istilahnya menarik dan saking barunya ada cerita, belum editor, ada editor pas mau ngedit, ini bener nih Pak, ekosipasi. Belum ada di Google. belum ada di Google. Nah karena itu coba terangkan kepada kita semua ini apa sih itu ekosipasi, kerangka teorinya mungkin kalau ada atau apa sejarahnya. Oke. Terima kasih. Anggap aja pidato lagi kita. Saudara Bagja dan Saudara Bivitri, teman-teman sekalian yang lagi nonton acara ini. Ekosipasi itu sebenarnya gini. Yang perlu dipegang dahulu adalah fakta atau bukan ya fakta moral. Ya kan, kalau nanti disebut fakta empirik, mungkin orang nggak setuju. Apa yang kata lo fakta belum tentu bagi gue fakta. Tapi sebagai satu fakta moral bahwa dalam cara membangun relasi kita dengan manusia dan dengan alam. Oke, nah itu basisnya. Itu basisnya. Nah, persoalannya dalam dalam kosakata ilmu sosial humaniora, ya kan, upaya untuk mendefinisikan perubahan itu yang basisnya lebih struktural, selalu yang digunakan satu istilah yaitu emansipasi, politik emansipasi. Jadi apapun yang digunakan itu istilahnya itu. Apakah misalnya persoalan ketimpangan kelas sosial, emansipasi, persoalan gender, emansipasi, ya kan? Nah, bahkan untuk urusan lingkungan tetap digunakan istilahnya keadilan ekologis, emansipasi ekologis. Nah, sebenarnya istilah ini tidak tepat. Tidak tepat secara, kalau dalam bahasa filsafat itu tidak tepat secara ontologis. Kenapa? Apa sih ontologi? Ontologis itu satu atau bidang dalam filsafat yang sederhananya dia mempertanyakan apa sih yang sesungguhnya ada ya kan, apa yang sesungguhnya ada ini, ya kan. Tapi itu nanti kita bahas lain-lain waktu, ya kan. Tapi intinya apa yang sesungguhnya ada itu, ya kan. Nah, dan juga persoalan epistemologisnya, yaitu bagaimana kita mengetahui yang ada itu seperti apa. Nah, itu persoalannya begini kalau saya boleh jelaskan. Emansipasi itu kan kalau dilihat dari akar katanya, dari manus dan pasere kalau nggak salah ya. Itu bahasa manus Latin, itu Latin, tangan. Sementara pasere itu artinya membebaskan diri, membebaskan dari tangan. Ya, jadi emansipasi itu di dalam istilah itu pengertiannya sangat antroposentris, humanistik antroposentris. Dia berpusat pada pembebasan manusia dari kontrol atas manusia lain. Melepaskan pegangan. Dari pegangan. Yang sangat antroposentrik. Problemnya manusia. Gitu ya kan. Nah, menurut saya istilah ini sudah tidak lagi memadai. Kenapa? Karena kita di hadapan problem-problem kontemporer sekarang, ya kan, usaha untuk membebaskan manusia sudah tidak mungkin lagi dilakukan tanpa membebaskannya bersama-sama alam. Gitu loh. Berarti kita memandang manusia itu sebagai satu kesatuan dengan alam. Nah, kenapa? Karena problem-problem ketidakadilan sekarang, inequality sekarang itu bukan hanya problem-problem yang sifatnya antropologis, tetapi terestrial. Ya kan, terestrial. Dan dalam segi-segi tertentu, problem yang sifatnya terestrial itu artinya menyangkut seluruh makhluk di dalam semesta ini. Iya manusia, iya satwa, iya tumbuh-tumbuhan. Itu kalau tidak dibereskan, ya kan, dalam satu pandangan yang koheren gitu, ya upaya untuk mencari kebebasan atau kemaslahatan yang bagi hanya manusia saja itu tidak akan tercapai. Satu contoh misalnya, ya kan, bagaimana mungkin kita bicara tentang keselamatan umat manusia per se di dalam satu politik yang sifatnya antroposentrik, entah ya basisnya hanya kelas semata atau basisnya hanya identitas semata, tanpa kita membicarakan basis dari seluruh eksistensi kita ini yang sudah semakin rontok dan rusak, gitu loh. Nah, oleh karena ketidakcukupan
dalam konsep itu, maka kita perlu mencari satu konsep yang bisa kita pakai untuk menggantikan konsep yang sangat antroposentris itu, yang hanya berpusat pada keselamatan manusia. Yang emansipasi tadi itu. Nah, kita perlu mencari konsep yang juga menunjukkan satu kesadaran baru bahwa masa depan kita bersama. Nah, kita di situ bukan hanya manusia, tapi juga seluruh makhluk. Itu bisa dilakukan dan dijamin bersama-sama. Nah, itulah kenapa kemudian saya cari-cari ya, ini mungkin istilah ekosipasi itu penting. Ekosipasi untuk melakukan ekologis dan sipasinya itu masih menunjukkan kebersamaannya dengan manusia. Manusia dan alam sebagai aktor yang punya kapasitas yang sama untuk membebaskan diri dalam satu proses bersama. Jadi emansipasi itu berpusat pada manusia. Nah, sekarang dengan kerusakan yang sudah kita lihat secara telanjang ini, kita perlu emansipasi yang lebih jauh, yaitu emansipasi ekologi. Artinya kita perlu tidak hanya berbicara pusat persoalan atau pusat keaktoran itu hanya ada pada manusia. Tapi harus di dalam satu jaringan. Tapi ini dampak dari mana nih emansipasi ini? Kok kita berpusat pada manusia? Loh, dalam sejarah ya kan. Kalau ini sejarah dari konsep emansipasi ini ya. Dalam sejarah ini kata emansipasi ini berakar dalam sebenarnya pikiran hukum Romawi kuno. Nanti nyambung ya. Pikiran hukum Romawi kuno. Jadi orang Romawi kuno itu gila kalau dalam soal mengekspresikan kekuasaan. Mereka punya konsep yang namanya pater potestas. Pater potestas itu artinya satu pandangan hukum. Karena Bapak adalah sumber kehidupan, maka seluruh kehidupan di bawahnya itu itu merupakan derivat dari kehidupan Bapak. Oleh karena itu Bapak punya wewenang untuk melakukan apa aja terhadap seluruh kehidupan yang diderivat dari dia. Diturunkan dari boleh membunuh anak laki-lakinya, boleh menghukum istrinya. Betul ya? Makanya perempuan nggak dianggap manusia kan? Tidak, anak dalam konsep Romawi kuno. Pater potestas itu begitu dia. Itu namanya pater potestas. Pater potestas. Dia bukan hanya dimiliki sebagai properti gitu ya, tapi Bapak mau ngapain? Kalau Bapak mau cabut hidup anak, dia punya hak tanpa bisa disentuh oleh hukum. Nah, emansipasi pertama kali itu dikenakan untuk satu peristiwa di mana anak laki-laki, anak laki-laki dulu nih ya, belum perempuan, belum istri, itu dibebaskan dari prinsip-prinsip pater potestas. Tapi kemudian dalam sejarah penggunaannya dia berkembang. Di Inggris misalnya istilah emansipasi lebih digunakan dalam konteks toleransi. Ya kan, orang sekuler boleh bicara di depan parlemen kuno pada waktu itu. Di Amerika emansipasi konteksnya adalah pembebasan diri dari Bob Marley, perbudakan. Emancipate yourself from mental state. Dalam konteks Bob Marley dia dipakai sebagai panggilan ya kan, anti-slavery yang itu sangat antropologis. Oke. Tadi mumpung lagi ngomongin tentang hukum, memang sejarah hukum bermula dari kekuasaan laki-laki. Betul. Nah, tapi sebenarnya sebelum ke situ ya, pas lagi Robert cerita itu, saya jadi teringat dalam hukum sebenarnya dari tahun 80-an ada buku yang terkenal, saya lupa tapi nama pengarangnya ya, yang Does Tree Have a Legal Standing? Does Tree Have a Iya, jadi siapa ya nama, lupa deh, tapi itu terkenal sekali karena dia juga fenomenal. Semua anak hukum tahu ya? Ya, terutama hukum lingkungan ya, dan hukum konstitusi. Tapi maksudnya barangkali dia tidak menjelaskannya secara filosofis betul, ontologis, epistemologis, tapi dia sebenarnya sedang mempertanyakan gimana nih kalau manusia kan kita bisa bela diri. Legal standing itu maksudnya legal standing untuk ke pengadilan ya. Tapi kalau binatang, pepohonan gitu, padahal kan nanti yang ditebang itu pohon gitu. Terus dia gimana dia membela diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya gagasannya kurang lebih sama. Ya betul. Malahan sebenarnya buku itu terbit lebih dahulu. Dari pidato guru besar saya. Ya jelas lah ya. Sudah pasti. Sudah lama itu. Dan juga begini ya, perdebatan yang dikemukakan dalam sudut pandang hukum ini jauh lebih, diskursusnya jauh lebih mengemuka dibandingkan diskursus filosofisnya. Karena diperdebatkan di pengadilan kan. Itu yang saya maksudkan. Nah,
segi filosofisnya yang secara radikal katakanlah gitu ya, menggeser peran manusia, keaktoran manusia gitu sebagai sentrum, itu kan oleh orang yang namanya Bruno Latour. Dia seorang pemikir antropologi dan filsuf dari Prancis. Ya. Nah, dia yang dengan riset studi-studinya gitu, dia yang dia sebenarnya dia mau mengkritik sebenarnya satu pandangan yang memisah-misahkan gitu pada mulanya antara ilmu-ilmu humaniora dengan ilmu-ilmu dengan sains. Yang menurut dia pemisahan ini biang keladinya adalah pandangan modernitas. Pandangan modernitas itu kan jadi gini, ide dasar dari pandangan modernitas itu adalah memisahkan manusia sebagai subjek, alam sebagai objek. Jadi kayak IPS ya? Iya. Itu basisnya itu sebenarnya adalah anak IPA. Sebenarnya basisnya adalah pandangan modernitas. Yang sebenarnya kita anut. Ya kan, yaitu membayangkan dunia sebagai objek, manusia sebagai subjek. Itu dia. Nah, sejak itulah kita melihat bahwa ilmu-ilmu yang dipakai untuk mengamati manusia ini humaniora, karena ilmunya lebih spekulatif. Ilmu-ilmu untuk mengamati dunia yang diamati oleh manusia itu namanya sains. Lebih eksakta. Nah, itulah makanya dipisahkan. Perbuatan aktivitas manusia di sini namanya kebudayaan, dipelajari oleh ilmu kebudayaan. Apa-apa yang terjadi pada dunia, pada batu, pada tanah, pada air, dipelajari tersendiri oleh ilmu-ilmu alam. Dibuat semacam demarkasi. Ya kan? Nah, sejak itulah alam dan manusia jadi terpisah. Ini salah satu biang keroknya. Kata yang mulia Bruno Latour itu adalah pandangan modernitas itu. Nah, kata dia ini salah. Kenapa? Dalam kenyataannya, alam dan manusia itu nggak pernah bisa dipisah-pisahkan kan? Realitas yang humanistik, kultural dengan realitas saintifik itu juga nggak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya apa? Contohnya pandemi. Pandemi itu membuktikan pada kita bahwa yang kultural, yang humanistik, dan yang sains itu nyampur jadi satu. Yang politis, yang sosial, yang ekonomis. Nggak bisa kita pisah-pisahin di dalam pandemi. Aktornya siapa? Jangan salah. Bukan cuma para ahli, bukan cuma para pengambil kebijakan. Salah satu aktor pentingnya ya si virus sendiri. Gitu loh. Itu tadi mungkin penjelasannya dilanjutkan tuh. Tadi dengan subjek itu dari Pater Potestas yang berpusat pada Bapa, akhirnya melahirkan hukum kan? Betul. Nah, tapi dan melahirkan hukum dan karena itulah memang cara pandang hukum begitu. Cenderung akan juga patriarkis. Ditambah yang membuat kebijakan hukum politikus, bahkan juga penegak hukum, kebanyakan juga laki-laki karena sistem dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya pendekatan ekosipasi atau apapun nanti kita mau menjelaskannya ya. Kalau dilihat dalam konteks banjir hari ini, soalnya masih kesel sama banjir ya, boleh lah ya bahas banjir ya. Nempel banget tuh, karena kecenderungannya karena memisah-misahkan itu kita akan keluar mitos-mitos, misalnya, wah ini karena kita banyak dosa, misalnya. Atau keluar juga cara pandang bahwa, aduh alam sedang menghukum kita, apalah seperti itu. Alam sudah bosan dengan kita. Alam ada lagunya segala tuh ya. Kita dari tadi ngomongin lagu dulu ya, sekali-sekali kita nyanyi lah ya. Karena kita tidak membuka acara ini dengan lagunya Roy Orbison. Yang penonton paling juga perlu googling. Dari generasi. Nah, jadi balik lagi nih. Ini omon-omon banget ya, nomor ngidul banget. Nah, jadi jadi bisa dicontohkan bahwa kalau kita lagi melihat situasi banjir, kita juga nggak bisa terbiasa memisahkan dan hanya menyalahkannya alam atau menyalahkannya pada orang yang buang sampah, yang mana salah juga sih. Tapi kita jarang melihat hukum dan kebijakannya. Nah itu dia. Iya kan, hukum dan kebijakannya itu juga itulah yang struktural kan sebenarnya kan. Kalau kita selalu baliknya ke makanya kalian ini sadar diri dong. Aduh, itu kita nggak akan bisa kontrol tuh apa yang terjadi di dunia ini. Jadi perlu ada hukumnya untuk menaungi semua kan. Hukum dan kebijakan yang ngatur secara berlaku untuk semua. Dan jadi, emansipatif tadi. Dalam arti bahwa dengan ini juga melalui pandangan tadi itu ya, yang hibrid,
bahwa hibrid itu maksud antara manusia, non-manusia, itu sebenarnya dalam satu kesatuan proses. Nah ini artinya juga apa? Dalam mengamati aneka macam fenomena ini, nanti implikasinya kepada hukum. Nah ini yang tadi itu, memberikan tantangan kepada hukum. Bagaimana hukum nanti bisa mengakomodir untuk tidak hanya melihat manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga makhluk-makhluk lain dilindungi tidak sebagai satu subjek hukum. Saya tertarik dengan itu tadi, pandangan modernitas yang membagi-bagi. Itu datang dari mana sih? Kok ada itu jadi kita semua loh sekarang. Saya bisa jelaskan dalam sudut pandang filsafat. Oke. Kalau tidak membosankan orang-orang yang nonton acara ini. Ya kan? Kalau bosan ya risiko yang nonton. Iya, itu kira-kira gitu. Karena ini kan nomor-nomor. Ya. Itu satu sejarah pemikiran yang sudah tidak bisa kita tarik ulang, ubah, ya kan? Dan sejarah itu bagian dari sejarah berpikir kita, ya kan? Jadi ketika dulu Descartes menemukan, Descartes ini Descartes kalau kata orang dulu, Descartes. ya kan? Yang ada gium yang terkenal, aku berpikir maka aku ada. Ya. Mula-mulanya dari situ. Aku berpikir maka aku ada, Okay. ya kan? Nah, jadi kalau aku tidak berpikir, aku tidak ada. Nah, apa yang aku pikirkan? Yang aku pikirkan adalah kalau dalam istilahnya Descartes res extensa. Karena aku berpikir aku ada, maka aku yang ada, aku memikirkan dunia di luar diriku. Nah itu, maka sejak itu dunia jadi objek dari apa yang aku pikirkan, aku menjadi subjek. Ya kan? Nah nanti diteruskan oleh filsafat Immanuel kan, aku itu sebagai subjek otonom yang punya yang punya transparansi. Itulah akar dari kategorisasi. Itulah akar dari filsafat, dari modernitas. Tapi dia punya, pada zamannya dia punya efek bagus, yaitu apa? Memberikan optimisme bahwa manusia bisa mengatasi hambatan-hambatan dari kutukan-kutukan lamanya. Nah, ini optimisme ini juga ditambah dengan aneka macam temuan baru. Satu contoh yang paling penting adalah obat terhadap penyakit lepra. Di Eropa lepra itu kan kutukan dunia akhirat. Tapi ketika dalam semangat tadi itu semangat ilmu pengetahuan, rasionalitas dimuat ya. Kita kok bisa menemukan cara mengatasi lepra. Nah itu memang. Jadi lepra bukan kutukan lagi karena bisa diobati kan. Subjektivitas manusia itu meningkat, optimisme untuk mengatasi dunia, mengeksplorasi dunia, meneliti alam, ya kan. Itu yang melahirkan juga optimisme sains sampai sekarang. Gitu. Nah, tadi apa menarik ya? Tadi kan kita ngomongin emansipasi kan. Tadi dari hukum bapak, begitu ada anak laki-laki menjadi dibebaskan dari bapaknya, lahirlah emansipasi kan. Itu kan di situ, sehingga si anak ini menjadi tidak berada terus di bawah cengkeraman bapaknya, tidak diatur-atur. Dia kamu harus begini, kamu harus. Tapi dia menjadi apa namanya? Lebih person yang otonom. Kan? Itu begitu kan emansipasi. Dari Nah, tadi kan mau diterangkan ini tetap laki-laki, si anak laki-lakinya. Ya, dalam konteks hukum Romawi laki-laki. Karena memang dulu perempuan itu ya nggak dianggap. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya sama sekali. Jadi makanya kalau saya lagi menerangkan konsep demokrasi kan yang sering digaungkan demos, kratos, bahasa Yunani kuno. Jangan lupa zaman dulu juga yang demos kratos itu demosnya itu tidak termasuk budak, tidak termasuk perempuan. Hanya laki-laki merdeka aja yang dalam bisa filsafat Yunani demokrasi. kuno, Aristoteles itu, ya kan, istilah polis itu hanya untuk laki-laki, para filsuf yang laki-laki, dan para filsuf dan laki-laki. Aristoteles nggak punya ibu emang? Punya, tapi kan ini pandangan zaman pada waktu itu. Nah, kenapa dia Dia sendiri tidak sadar ya? Dibedakan dengan dua kategori. Oke. Logos dan phone. Logos itu pengetahuan, ya kan, ilmu pengetahuan. Hanya laki-laki yang punya logos. Perempuan sama seperti binatang hanya punya phone. Waktu itu, pikiran waktu itu. Pikiran, alam pikiran pada waktu itu loh ya, bukan alam pikiran saya. Ya kan? Ntar takutnya ada yang motor. Nanti ada yang motor, ya. Gitu ya kan. Alam pikiran Yunani kuno pada zamannya. Phone itu adalah? Phone itu kita pakai kata dasar untuk telepon, gramafon, Suara ya. Jadi dia hanya punya kapasitas phone, tidak punya kapasitas logos. Kapasitas phone itu apa? Dia bisa merasakan sakit, bisa merasakan gembira, dia bisa ekspresikan dalam suara. Tapi dia tidak bisa
berlaku sebagai zone logon ekon. Zone logon ekon itu orang yang dengan kemampuan, dengan kapasitas retorik diskursif berbicara di muka publik tentang apa masyarakat yang baik di polis. Dengan kata lain, di zaman Aristoteles itu, ya kan, di masa itu perempuan tidak punya hak partisipasi, dia adanya di ruang privat itu aja. Oke. Makanya, makanya kita memang mesti hati-hati nih kalau membahas soal dulu kayak gimana, akar pikirannya kayak gimana. Karena gara-gara orang ada yang memang tentu saja ya mempelajari Aristoteles, segala macam, Platon dan segala macam, mereka akhirnya punya pandangan karena frustasi dengan situasi hari ini, Mbak, kalau gitu partai politik kita bubarin aja. Nah, nanti yang akan governing adalah para filsuf, orang-orang pintar. Para sofis. Jadi, tapi kan loh itu tuh zaman dulu kali. Sekarang kita nggak bisa begitu. Yang nentuin siapa yang orang pintar mana enggak siapa? Misalnya gitu kan. Sudah terlambat juga. Karena di era sekarang ini, di era media sosial ini, setiap orang betul sudah merasa matinya kepakaran. Jadi ahli. Oke. Kembali ke ekosipasi. Kan tadi dari emansipasi ke emansipasi ekologi. Jadi tidak memisahkan lagi kan. Dalam emansipasi ada subjek dan objek. Dalam emansipasi ekologi atau ekosipasi, subjek dan objek menjadi lebur. Persisnya apa yang mau disampaikan oleh ekosipasi? Yang mau disampaikan adalah teman-teman DPR, teman-teman CSO yang diajak diskusi, pemerintah, please pakai ekosipasi. Angkat dari ekosipasi ketika melihat bagaimana mengatur hutan kan gitu. Soalnya hukum juga memang harus ada paradigmanya. Menurut saya nih loh ya, ekosipasi itu penting. Ya. Satu contoh saya mau ambil contoh dari Riau. 88% Riau itu hutan. Tahun 80-an. Sekarang 45 tahun. Hutan di Riau itu hanya tinggal sekitar 20%, malah ada yang bilang lebih sedikit. Nah, dalam sudut pandang ekosipasi apa yang mesti dilakukan?